Pemirsa Intens Investigasi. Di tengah panasnya bara persidangan di Pengadilan Agama Medan, Insanul Fahmi seolah ingin melupakan sejenak beban di pundaknya. Lewat momen manis bertajuk Boys Time, seperti apa Insanul memamerkan kedekatan luar biasa bersama putra tercintanya, Afnan? Mulai dari menaklukkan wahana permainan hingga asik berenang berdua, seolah dunia hanya milik mereka. Namun, benarkah kebahagiaan ini hanyalah oase di tengah tuntutan hukum yang kian mencekam? Lalu seperti apa juga pihak Insanul menyatakan kesanggupannya memenuhi tuntutan nafkah fantastis senilai ratusan juta rupiah dan logam mulia bagi Wardatina Mawa? Tapi tunggu dulu, ada syaratnya. Mengapa pihak Insanul bersikukuh menunggu keputusan final hakim dan justru melontarkan keberatan terkait sulitnya akses bertemu sang buah hati? Apakah nafkah ratusan juta ini menjadi alat tawar-menawar demi hak asuh? Di sisi lain, benarkah jalinan komunikasi Insanul dan Inara kini sudah tak seharmonis dulu dan cenderung mendingin? Di tengah kabar panggilan kepolisian yang kian dekat, mengapa Inara Rusli justru memilih untuk menarik diri dan tidak lagi mencampuri urusan pribadi Insanul? Apakah ini bentuk dukungan moral yang bijak ataukah isyarat perpisahan di ambang status tersangka? Lantas bagaimana pula Wardatina Mawa yang kembali meluncurkan serangan tajam, mempersilakan wanita manapun mengambil Insanul, sembari menegaskan tak sudi lagi dengan lelaki bekas orang lain. Lantas, bagaimana pembelaan pihak Inara yang mengakui adanya rekaman CCTV namun membantah keras tuduhan perzinahan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hingga saat ini, proses sidang perceraian antara Insanul Fahmi dan Wardatina Mawa tengah bergulir panas di Pengadilan Agama Medan. Namun, di balik kemelut hukum tersebut, Insanul Fahmi seolah ingin melupakan sejenak beban di pundaknya demi sang putra tercinta. Melalui unggahan terbaru di media sosialnya, Insanul tampak membagikan rangkaian momen menyentuh dan berharga bersama sang putra, Afnan, yang ia beri judul singkat namun bermakna Boys Time. Inilah potret kebersamaan yang hangat. Mulai dari keseruan mereka menaklukkan berbagai wahana permainan, hingga momen edukatif saat keduanya terpukau menatap akuarium raksasa yang dipenuhi berbagai jenis ikan, reptil, hingga aneka burung nan cantik. Tak berhenti di situ, keceriaan memuncak saat ayah dan anak ini asik berenang berdua di kolam renang, seolah dunia hanya milik mereka. Di sisi lain, setelah sempat melalui pertimbangan yang cukup alot, angin segar akhirnya berhembus dari pihak Insanul Fahmi. Melalui kuasa hukumnya, Tommy Triyunanto, Insanul secara resmi menyatakan kesanggupannya untuk memenuhi tuntutan nafkah yang diajukan oleh Wardatina Mawa. Tak main-main, nilai nafkah yang disanggupi kabarnya menyentuh angka ratusan juta rupiah hingga sejumlah logam mulia atau emas. Namun ada catatan penting di balik kesanggupan tersebut. Pihak Insanul menegaskan bahwa segala bentuk pemenuhan nafkah kini sepenuhnya menunggu keputusan final dari majelis hakim. Langkah ini diambil bukan tanpa alasan. Sang kuasa hukum mengungkapkan adanya rasa keberatan lantaran kliennya merasa masih sulit untuk bertemu dengan sang putra tercinta. Ya, kalau nafkah mut'ah idah itu tentunya kemarin dari hasil terakhir mediasi itu intinya adalah lanjut ke proses persidangan, biarkan nanti hakim yang memutus terhadap para pihak tadi. Dan tentunya karena Insanul merasa bahwa dia sampai detik ini agak kesulitan ketemu anak, jadi dia melihat bukannya malah dia sanggup untuk memenuhi kebutuhan anak, tetapi dalam hal ini harus berimbang terhadap bagaimana dia bisa ketemu dan bisa bermain dengan anaknya gitu kan, apalagi kan anak masih kecil. Jadi itu yang menjadi poin penting kemarin dicatat juga oleh pihak dari hakim mediator. Jadi dicatat untuk dijadi salah satu bahan nanti di persidangan ya. Karena nanti itu jadi poin juga kan, karena Insan juga bilang dia mau sanggupi semua kebutuhan anaknya gitu kan. Tapi ya gimana, dia sampai detik ini dia menyanggupi, prinsip dia menyanggupi untuk kebutuhan anak, prinsipnya.
Nah, untuk mut'ah idah dia lanjutkan nanti di persidangan. Dan tentunya fakta sidang nanti di dalam proses sidang perceraian yang menjadi gugatannya Mawa, kalau memang itu ada hal-hal yang perlu dibantah atau perlu disanggah atau nanti ada alat-alat bukti lainnya sehingga itu menjadi satu peristiwa yang perlu kita sampaikan ke majelis hakim, itu poinnya tetap berjalan mengikuti alurnya terus nanti sampai dengan kepada titik nanti putusan pengadilannya seperti apa kan gitu. Tak hanya soal nafkah, babak baru kini tengah membayangi Insanul Fahmi dan Inara Rusli. Santer terdengar kabar bahwa keduanya akan segera dipanggil pihak kepolisian dalam waktu dekat, buntut dari laporan yang dilayangkan oleh Wardatina Mawa. Menanggapi hal tersebut, sang kuasa hukum angkat bicara. Hingga saat ini, pihaknya mengaku belum menerima surat panggilan resmi dari kepolisian. Meski demikian, ia menegaskan bahwa Insanul akan tetap kooperatif dan mengikuti segala prosedur hukum yang berlaku sebagai warga negara yang baik. Namun ada satu pernyataan mengejutkan yang terlontar. Sang pengacara secara belak-belakan mengungkap bahwa jalinan kedekatan antara kliennya dengan Inara Rusli saat ini sudah tidak seharmonis dulu. Kabar ini seolah mematahkan spekulasi publik mengenai kedekatan spesial mereka yang sempat ramai diperbincangkan. Insanul belum ada surat panggilan, cuma kemarin penyidik mau ngirimin mungkin di hari Senin ya, tapi kita belum dapat surat panggilan. Nah, kita lihat aja nanti kalau memang ada surat panggilan yang kita sampaikan, terus kan ada waktunya kita hadir lah, gitu loh, untuk bisa memenuhi panggilan. Itu pasti Insanul pasti hadir, kooperatif lah. Panggilan dari pihak kepolisian, saya rasa itu harus kooperatif dan harus dilakukan ya, kan gitu. Pasti udah tahu lah bagaimana nanti harus melakukan BAP dan lain-lain. Ya kalau ada fakta baru, ada keinginan, ada apapun yang sifatnya adalah bisa membuka satu peristiwa ini lebih baik, lebih terang, ya tentunya itu harus sampaikan ke penyidik. Karena kalau yang namanya pro justisia kan menguji alat bukti, menguji materi hukum, tentunya ini yang perlu kita hargai. Jadi kita hargai proses hukum ini, prosesnya, dan tentunya kita semua itu masih berproses. Kita sudah siap untuk melakukan satu pendampingan dan pemfaktaannya nanti. Proses hukum ini kita sudah sama-sama tahu bahwa pasal 284 KUHP ini yang sekarang sudah masuk dalam ranah penyidikan, dan Insanul juga sudah tahu sanksi dan akibatnya. Tetapi kan kita selaku kuasa hukum mengawal kasus ini terhadap apa yang disangkakan, sehingga kita juga memberikan satu pandangan hukum, terus bagaimana ini nanti ke depannya. Tentunya nanti kita akan lakukan itu upaya-upaya lain yang artinya sama-sama berimbanglah antara pelapor dan terlapor. Saya yakin pihak Polda Metro Jaya juga sangat hati-hati dan sangat bijaksana dan objektif dalam menentukan kepastian hukumnya nanti. Meski jalinan komunikasi dikabarkan tak lagi sehangat dulu, kuasa hukum Insanul Fahmi secara terbuka menyampaikan apresiasi setinggi langit atas sikap yang ditunjukkan oleh Inara Rusli. Di tengah badai hukum yang kian pelik, Inara dinilai telah bersikap sangat bijak dengan memberikan ruang yang luas bagi Insanul. Langkah Inara untuk tidak terlalu jauh mencampuri urusan pribadi Insanul, terutama terkait proses hukum yang sedang berjalan serta sidang perceraiannya dengan Wardatina Mawa, dianggap sebagai bentuk dukungan moral yang sangat berharga. Sikap Inara yang memilih untuk menahan diri ini seolah memberikan ketenangan tersendiri bagi pihak Insanul dalam menghadapi setiap tahapan di meja hijau. Hubungannya memang udah tidak seperti dulu, enggang ya, maksudnya berarti masing-masing di antaranya adalah sama-sama masih menunggu satu kepastian, karena memang kan dengan keadaannya sekarang ini tentunya Inara juga sangat berdampak sekali ya. Tapi saya rasa ini hal yang positif yang perlu kita lihat sekarang sama-sama, bahwa memang sikapnya Inara ini yang kita juga perlu apresiasi juga, karena memang ini lagi dalam proses, ada yang proses hukum, juga lagi dalam proses gugatan perceraian. Jadi Inara maunya juga selesai dulu semua permasalahan ini sehingga tidak memberikan dampak buruk kepada masyarakat juga dan lain-lain. Karena kan hal seperti ini nih perlu kita cermati juga, karena ini tidak gampang juga ya dalam hal ini persepsi
orang masing-masing kan punya persepsi yang tentunya berdampak juga kepada masing-masing juga kan. Jadi Insanul maunya juga selesai dengan baik. Kalau memang sama Mawa sudah tidak berjodoh, ya dia selesai juga dengan baik. Selanjutnya, seperti apa Mawa yang angkat bicara? Bongkar syarat mutlak hak asuh anak hingga persilakan wanita manapun mendekati Insanul Fahmi. Apa yang membuat Mawa begitu lantang menyebut ogah dengan laki-laki bekas-bekas? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Di sisi lain, pihak Mawa melalui kuasa hukumnya memberikan penjelasan mendalam mengenai hasil persidangan menurut versi mereka. Ada kabar yang cukup melegakan bagi pihak Mawa, di mana pihak jaksa dikabarkan mengabulkan hak asuh anak untuk jatuh ke tangannya. Namun, meski nantinya memegang hak asuh penuh, Mawa tampaknya tidak ingin serta-merta menutup pintu silaturahmi bagi sang mantan suami. Terkait permintaan Insanul Fahmi untuk tetap bisa bertemu dengan buah hatinya pasca resmi bercerai nanti, Mawa pun memberikan lampu hijau dan menyetujui permintaan tersebut dengan tangan terbuka. Tentu saja persetujuan ini bukannya tanpa catatan khusus. Menurut penuturan kuasa hukum Mawa, terdapat beberapa syarat yang harus dipatuhi secara disiplin. Salah satunya yang paling utama adalah Insanul tetap diperbolehkan bertemu dan berinteraksi dengan sang anak kapanpun ia mau. Namun dengan syarat mutlak, hal tersebut tidak boleh mengganggu jadwal sekolah serta rutinitas harian sang buah hati. Dan jika anak tidak mau, maka jangan dipaksa. Hanya saja masalah ini belum masuk ke pokok materi. Disebabkan di sidang mediasi kemarin hanya membahas masalah hak asuh anak. Yang akan mengabulkan hak asuh anak itu jatuh ke tangan Rentika. Oke, masalah itu anak ya dapat bertemu dan berinteraksi dengan anak sepanjang tidak mengganggu jadwal sekolah atau izin penggugat dan ketersediaan anak dibawa oleh penggugat. Jadi kalau anak itu tidak ingin dibawa oleh tergugat, tidak boleh dipaksa. Pemirsa Intens Investigasi, sebelumnya suasana panas memang sempat pecah sesaat setelah pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri terkait dugaan kasus illegal access CCTV yang dilaporkan oleh Inara Rusli. Di hadapan kepungan awak media, Wardatina Mawa tampak memberikan pernyataan yang benar-benar menohok dan syarat emosi. Dengan nada bicara yang penuh penekanan, Mawa meluncurkan pesan tajam agar Insanul Fahmi berhenti menyalahkan pihak lain dan fokus sepenuhnya pada proses hukum yang tengah bergulir. Ia pun menegaskan dengan lantang bahwa langkah berani yang ia ambil ini murni tanpa intervensi dari pihak manapun. Namun, ketegangan mencapai puncaknya saat Mawa dengan terbuka mempersilakan wanita manapun untuk mengambil Insanul Fahmi, seraya melontarkan kalimat pamungkas yang menyayat harga diri. Ia mengaku sudah tidak sudi lagi berurusan dengan lelaki yang secara gamblang ia sebut sebagai bekas orang lain. Lebih memperjelas dan mempertegas juga di sini, saya udah resmi menggugat di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Medan dari tanggal 26 dan baru keluar nomor perkaranya 990 nomornya. Dan saya perlu pertegas di sini bahwasanya saya melakukan ini secara sadar dan tidak sama sekali tidak ada yang intervensi siapapun. Jadi tolong jangan sampai ada yang menyalah-nyalakan orang. Cukup aja saya sudah disakitin, saya sudah dizolimin. Tolong jangan selalu menyalahkan siapapun. Jangan menyalahkan si ini, itu. Ini murni pribadi dari saya sendiri. Saya sudah ikhlas, jadi kalau emang mau, silakan ambil aja. Saya tidak mau bekas-bekas. Terima kasih. Seperti apa Inara Rusli yang ungkap kesiapan mental jika harus jadi tersangka dalam pusaran kasus dengan Insanul Fahmi? Seperti apa pula sisa-sisa harapan Inara untuk mengakhiri konflik lewat jalur damai? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan
Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Pemirsa Intens Investigasi, setelah sebelumnya pihak Inara Rusli tampak menunjukkan perlawanan sengit dan begitu yakin tidak akan tersentuh dinginnya penjara, kini situasi justru berbalik 180 derajat. Di mana secara mengejutkan pihak Inara tiba-tiba menyatakan sikap pasrah. Ya, menghadapi kasus dugaan perzinahan yang dilaporkan oleh Wardatina Mawa yang baru-baru ini bahkan sudah sampai pada tahap pengecekan tempat kejadian perkara atau TEKP, Inara melalui kuasa hukumnya kini menyatakan pasrah atas segala proses hukum yang menantinya. Namun, kepasrahan ini bukan berarti tanpa perlawanan sama sekali. Di balik sikap tersebut, terselip upaya dan keinginan kuat untuk tetap melakukan langkah perdamaian dengan Mawa selaku istri sah. Sebuah sinyal kuat bahwa di balik ketegangan hukum masih ada harapan untuk mengetuk pintu maaf. Sudah selesai digelar pengecekan TKP jam 8:30 pagi di tempat kediamannya Inara. Pengecekan itu adalah pengecekan prosedur daripada PPA Renakta terhadap TKP yang dicocokkan dengan video yang diterima oleh pihak Renakta PPA. Kalau untuk Inara sendiri sih sudah legowo ya, sudah pasrah apakah yang terjadi, karena kami pun juga sebagai kuasa hukum tetap mengedepankan perdamaian. Nah, perdamaian itu sudah juga diterima, maksudnya tuh upaya kita oleh pihak M, khususnya juga kepada pengacaranya juga, yaitu Pak Praja sudah diterima juga sama mereka. Nah, kembali lagi perdamaian antara Inara dengan Mawa itu baru bisa akan terjadi perdamaian RG bila mana Mawa dengan Insano itu sudah berdamai. Yang namanya ujung-ujungnya RG itu kan adalah cabut perkara. Yang bisa mencabut perkara cuma dua itu, suami istri tersebut. Seakan masih menaruh harap pada terbukanya pintu perdamaian dengan Mawa terkait kasus dugaan perzinahan, Inara kini justru menggulirkan sikap yang sangat mengejutkan. Pasalnya, untuk pertama kalinya melalui sang kuasa hukum, Inara akhirnya mengakui kebenaran rekaman CCTV yang dijadikan bukti kuat oleh Mawa ke Polda Metro Jaya. Di hadapan publik, pihak Inara secara terbuka mengakui keberadaan fisik rekaman CCTV tersebut. Namun uniknya, di saat yang bersamaan, Inara secara tegas menolak untuk mengakui isi atau kejadian yang terekam di dalam video tersebut. Video itu di sisi lain diakui oleh Inara, tetapi isinya yang tidak diakui. Gitu. Isinya dalam artian apakah mereka melakukan perzinahan, apakah mereka sudah melakukan pukul, seperti itu kan tidak dilakukan. Seperti itu. Kalau toh mereka bisa kita anggap mereka berpelukan dan sebagainya, itu kan bukan berarti perzinahan yang sesuai hukum yang memang lagi disidik oleh penyidik. Berarti kategorinya dia mengakui tapi tidak melakukan. Ya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.